Every solution breed new problem. Setiap solusi akan melahirkan masalah baru. Kamu boleh cek apa solusi hidupmu. Saya itu Pak, untuk bisa bahagia harus cepat lulus. Ya silahkan, cepat lulus, masalah kuliahmu selesai. Tapi masalah pekerjaanmu menanti. Pak, saya itu pinginnya cepat nikah, cepat kawin. Ya monggo, mungkin begitu kamu nikah, masalah kamu ditanya kapan nikah terjawab. Tapi masalah baru muncul. Urusan rumah tanggamu. Jadi setiap solusi melahirkan masalah baru. Sekarang kita lihat 14 hukum Murphy yang terkenal. Yang pertama tadi ya, ini yang pokoknya. Anything that can go wrong will go wrong. Segala sesuatu yang bisa salah, ya akan salah. Kira-kira kamu bisa gagal enggak? Ya bisa Pak, ya kemungkinan kamu nanti gagal. Kalau pakai kaidah ini. Karena fokusmu ke situ. Yang kedua mungkin lebih menarik. Nothing is as easy as it looks. Tidak ada yang semudah kelihatannya. Segala sesuatu kalau kamu cermati seolah-olah mudah. Wah, nanti saya ke masjid, sampai sana saya awali saja masih sepi toh. Nah, terus saya ngantri lumayan dapat minum terus duduk di depan itu. Oh, begitu kamu keluar kos-kosan, aduh macet lagi. Nanti di tengah jalan ada apa lagi, ada terus sampai sini ternyata sudah banyak orang ngantri lama lagi. Ternyata tidak semudah bayanganmu. Kuliah, besok rutin kok pagi biasa masuk kuliah jam 7, kemudian nanti keluar jam 9 bisa nongkrong lah di kantin, bisa itu. Begitu berangkat sampai kampus, alah bareng wisuda. Macet, tidak bisa masuk kampus. Itu kan kamu sering begitu. Tapi nothing as easy as it looks. Segalanya ternyata tidak semudah bayanganmu. Bayanganmu itu mulus sekali, begitu dijalani tidak segampang itu. Ada saja kadang-kadang halangannya. Itulah hidup, dan itu kaidah kedua Murphy's Law. Jadi kalau kalian nanti ingin melakukan apa, kok tiba-tiba jadi rumit urusannya, jadi ruwet, nah itu Murphy's Law hukum kedua. Segala sesuatu tidak semudah kelihatannya. Wah, asik nih nanti ketemu banyak teman, bisa ngobrol-ngobrol, guyon-guyon lama, bisa begitu nyampe sini, begitu ngobrol sebentar, temenmu tersinggung. Nggak jadi guyon, wes. Kan akhirnya, itu nothing as easy as it looks. Dan kita sering ngalami seperti ini. Nggak semudah bayanganmu. Kamu membayangkan, ala Pak wisuda ya simple saja tuh, saya pakai baju toga, kemudian ngantri di sana, pindah toga terus selesai. Wah, begitu kamu pakai toga beneran, belum sumuknya, belum panasnya, belum lamanya, kamu nomor akhir juga, terus lama sumpek gitu. Ya, jadi ternyata ya ndak sesimpel bayanganmu. Kadang-kadang halangannya ndak terduga saja. Wah, ngaji selesai, pulang nih, begitu nyampe kamar kos-kosan depan, aduh kunci ketinggalan di masjid. Balik lagi ke sini, oh no, susahnya. Itu nothing as easy as it looks. Baik, sudah asik-asik mau masak, wah belum makan ini Indomie nih, Indominya ada kok, begitu dinyalain, wah kompornya yang tidak ada, habis apinya. Susah ternyata hidup ini ya. Nothing as easy. Jadi nanti kalau kamu ngalami sejenis itu pengalaman, tidak usah galau, sebut saja, oh ini namanya Murphy's Law. Hidup ini ternyata tidak gampang. Mirip dengan kaidah ketiga, everything takes longer than you think it will. Segala sesuatu membutuhkan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan. Kalau ini contohnya banyak. Kayak kamu, wah saya nulis makalah ya Pak, sehari 1 halaman saja, nanti seminggu dapat 7 halaman, sudah cukup bisa dikumpulkan. Baru pegang laptop,
buka TikTok dulu, buka YouTube dulu, terus akhirnya iya, ndak jadi. Wong sehari cuma 1 halaman ndak bisa. Sampai hari ke-7 baru setengah halaman. Jadi waktunya ternyata lebih panjang dari yang kamu bayangkan. Dan banyak itu. Mungkin kamu yang semester-semester awal membayangkan besok kuliah ya kira-kira 4 tahun lah. Nanti semester-semester 6 sudah KKN pendek, nanti semester 7 sudah maju proposal, sudah itu. Ternyata ya kamu baru kaget, loh sudah 12 saya Pak semesternya. Jadi everything takes longer. Segala sesuatu ternyata waktunya tidak sependek yang kamu bayangkan. Dan kamu sering ngalami ini dalam hidup. Oke ya. Ya nanti kalau ngalami gini ya kamu bilang ini Murphy's Law, hukum ketiga. Jadi ini hidup ini rasanya berat gitu kalau pakai Murphy's Law, karena kita dapat pahitnya saja. Kita lihat lagi hukum yang keempat. If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong. Jika ada kemungkinan beberapa hal salah, maka yang menyebabkan kerusakan paling besar biasanya yang terjadi. Jadi maksudnya apa? Misalnya kalian punya HP. HP itu ya biasanya ya kadang error apanya, kadang rusak apanya, kadang temper gelasnya retak, macam-macam penyakitnya. Tapi sejauh yang kamu tahu penyakitnya HP yang macam-macam tadi, biasanya yang kamu hadapi yang paling berat. Jadi temenmu baru saja bilang hati-hati lo pegang HP, kalau ke pantai kena air selesai HPmu itu. Kalau sekedar temper glass bisa diganti, tapi HPmu kecemplung laut selesai. Nah, itu kan misalnya begitu. Kok dilalah biasanya kamu akan ngalami itu. Main ke pantai lupa HP-nya di saku. Itu yang terjadi. Jadi biasanya kesulitan paling berat yang kamu bayangkan, masalah paling besar yang kamu bayangkan, itu yang muncul. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Ini bisa permainan pikiran, bisa juga ya negatifnya pikiranmu tadi. Misalnya kamu takut, jangan-jangan pasanganku selingkuh ini, jangan-jangan. Ternyata kamu kaget beneran. Bisa begitu. Itu Murphy's Law, hukum keempat. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Yang resikonya paling besar, itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan pikiranmu. If anything simply cannot go wrong, it will anyway. Kalau ada sesuatu yang menurutmu tidak mungkin salah, perfect ini Pak, pada akhirnya akan muncul masalah. Tidak ada yang perfect. Ya ditunggu saja nanti ada masalahnya. Tidak bisa Pak, saya itu orangnya sabar, saya orangnya neriman, saya kena masalah apa saja mental Pak. Nanti tiba-tiba kamu dapat masalah yang kamu sulit sekali menanggungnya. Jadi ini Murphy's Law, hukum kelima. Jadi ini mirip dengan yang keempat tadi. Kalau yang kelima ini, yang menurutmu tidak mungkin ada masalah, ternyata ada masalah. Dan muncul masalah. Itu persis kayak kamu kaget, tiba-tiba artis ini loh pengumuman mau cerai misalnya. Bayanganmu kan tidak mungkin, ideal loh orang ini sejak kemarin, ternyata bisa begitu. Itu Murphy's Law, hukum kelima. Yang tidak terbayangkan ada masalah, tunggu saja nanti akan muncul ada masalah. Ya karena manusia tidak ada yang sempurna. Lanjut, Murphy's Law, hukum keenam. Jika menurutmu ada 4 kemungkinan salah, terus yang 4 ini berusaha kamu hindari, biasanya muncul yang kelima, yang kamu tidak ngantisipasi. Misalnya kamu mau touring, biasanya saya itu mudah pusing, bawa obat pusing. Biasanya saya itu mudah masuk angin, bawa obat masuk angin. Biasanya kamu bawa semua. Ternyata yang kamu rasakan justru yang kamu tidak bawa obat, tiba-tiba di perjalanan kamu mencret misalnya.
aduh kok tiba-tiba perut mulus, ini tidak diantisipasi. Jadi kamu mengantisipasi 4, yang datang yang kelima. Ada saja. Kayak tadi ya, ini sudah tak bawa, enggak? Oh, sudah. Yang ini sudah saya bawa, atau sudah. Ini sudah kok, semuanya sudah. Begitu sampai di stasiun atau di terminal di bandara, aduh, ada yang ketinggalan, mesti gitu. Jadi dari 4 yang kamu antisipasi, biasanya muncul 1 yang meleset, dan itu muncul. Ini Murphy's Law, hukum yang kelima. Jadi ini kamu mengikuti Murphy's Law ini jadi sumpek, hidup ini ruwet, susah sekali. Yang ketujuh, segala sesuatu itu jika dibiarkan, dia akan berubah dari buruk jadi lebih buruk. Jadi bayanganmu kan dari buruk jadi baik. Enggak, dari buruk jadi lebih buruk. Kalau kamu punya barang rusak, kamu pinginnya kan tak biarin saja nanti baik-baik sendiri. Enggak mungkin. Kamu biarin saja ya tambah rusak. Kamu kan pinginnya begitu, enggak diapa-apain, dibiarin saja, semoga kapan-kapan baik. Enggak begitu. Kalau ada barang rusak, kamu cuekin, ya dia tambah rusak. Jadi ini tidak berlaku kebalikannya. Itu Murphy's Law, hukum yang ke-7. Murphy's Law, hukum yang ke-8. Jika segala sesuatu tampak berjalan baik, engkau jelas melewatkan sesuatu. Hati-hati. Kayak kamu, rasanya sudah beres semua, kok beres semua, tapi kok agak ya mungkin ada. Kan kamu sering begitu. Biasanya ada itu. Begitu kamu jalan, lah kan ternyata benar kekhawatiranku tadi. Ada yang ketinggalan, ada yang belum dilakukan, ada yang kurang lengkap. Jadi kalau segalanya kok rasanya lancar banget, kamu harus waspada. Ini mesti ada yang tidak beres, yang kelewatan ini. Itu Murphy's Law, hukum yang ke-8. Nanti kita baca dulu ya sampai yang terakhir Murphy's Law-nya, nanti kita analisis. Murphy's Law, hukum yang ke-9. Ini menarik. Nature always side with the hidden flow. Alam itu selalu berpihak pada flow, itu masalah, kelemahan yang tidak kelihatan. Jadi seolah-olah lingkungan kita ini menyembunyikan sesuatu yang nantinya menyusahkan kita. Ada saja sumber kita susah dari sekeliling kita. Wong tidak ada apa-apa ya, kayak tadi tiba-tiba kamu nendang gelas lah, tiba-tiba sandalmu hilang lah, tiba-tiba itu kan yang alam ini rasanya kok tidak ramah sekali dengan kita. Ini Murphy's Law, hukum yang ke-9. Nanti ada 14. Nanti kita jelajahi dulu, nanti kita lihat dari perspektif filsafat Barat, Timur, Islam menyikapi Murphy's Law ini. Terus yang ke-10, Mother Nature is a bitch. Jadi alam semesta itu menyebalkan. Yang alami-alami itu kan kadang menyusahkan toh. Ayo kita vegetarian saja, itu kan ya tidak seger. Yang enak itu yang gorengan-gorengan, yang itu. Jadi kadang kita disuruh yang alami, yang menyehatkan, itu rasanya tidak enak. Jadi itu Mother Nature is bitch. Itu Murphy's Law. Itu yang ke-10. Yang ke-11, it is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious. Tidak mungkin membuat sesuatu jadi mudah, karena orang bodoh itu kadang-kadang pinter. Ya contohnya kadang-kadang kita saya tak sembunyikan ini biar temanku yang itu tidak ngerti, itu biasanya malah ketahuan. Jadi padahal kamu tahu temanmu itu tidak terlalu pinter, tapi kadang-kadang ya dia bisa saja tahu rahasiamu. Jadi kadang orang bodoh itu cerdik. Mungkin dia bodohnya ya hanya di kelas saja, tapi dalam hal lain dia cerdiknya luar biasa. Kamu merahasiakan apa, dia malah tahu. Temanmu yang pinter tidak tahu, dia yang bodoh yang tahu. Nah itu kadang fools are so ingenious. Kadang-kadang orang bodoh itu sangat cerdik. Itu yang makanya sering saya bilang, sebenarnya mungkin orang bodoh itu tidak ada, hanya belum ketahuan saja bidangnya apa dia.
Terus Murphy's Law yang ke-12, whenever you set out to do something, something else must be done first. Ini juga tidak enak hidup ini. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, biasanya mesti ada hal lain yang harus dilakukan dulu. Banyaklah kalian mau melakukan apa gitu, harus ini dulu. Kalau tidak dilakukan tidak bisa. Sekedar pagi-pagi mau mandi saja, alah ternyata kerannya mampet. Kamu harus otak-atik dulu. Sekedar mau masuk kelas saja, tiba-tiba wah ada apa, HP-mu error, baterainya habis, datang ngecas HP dulu. Kadang-kadang kita sering begitu. Ketika mau melakukan sesuatu, justru ada banyak hal lain yang harus dilakukan dulu. Nah ini Murphy's Law hukum ke-12. Murphy's Law hukum ke-13. Ini juga tidak enak anunya. Every solution breeds new problem. Setiap solusi akan melahirkan masalah baru. Kamu boleh cek apa solusi hidupmu. Saya itu Pak, untuk bisa bahagia harus cepat lulus. Ya silahkan cepat lulus, masalah kuliahmu selesai, tapi masalah pekerjaanmu menanti. Pak saya itu pinginnya cepat nikah, cepat kawin. Ya monggo, mungkin begitu kamu nikah, masalah kamu ditanya kapan nikah terjawab, tapi masalah baru muncul, urusan rumah tanggamu. Jadi setiap solusi melahirkan masalah baru. Boleh kamu cek apapun solusi hidupmu, kadang-kadang ya di situ muncullah masalah baru. Yang ke-14, ini hukum Murphy yang terakhir. If anything can go wrong on its own, someone will make it go wrong. Kalau sudah perfect, tidak mungkin bisa salah. Ini sudah saya perhatikan sampai detail. Nanti akan ada orang yang ngaco, terus membuatnya jadi salah. Jadi ini HP ini Pak, saya rawat, saya atur sendiri, saya cek tiap hari, aman, safe. Tiba-tiba dipinjam teman. Kacau, sudah diinstal macam-macam lah, kasih ini, kacau. Itu namanya, jika sesuatu tidak bisa salah sendiri, pasti ada yang akan membuatnya salah. Baik, ini ada 14 Murphy's Law. Jangan salah, Murphy's Law ini nanti menginspirasi lahirnya banyak sekali hukum-hukum yang lain, yang aneh-aneh, yang unik-unik dari banyak tokoh. Jadi padahal jenderal tadi iseng sebenarnya ngomong, kalau memang bisa salah bisa jadi salah. Ternyata bisa berkembang, tidak karu-karuan. Kalimat yang simpel, yang sederhana. Coba kita cek, ini hukum-hukum yang diambil dari Murphy's Law, pengembangan-pengembangan. Saya tidak bisa nulis semua karena banyak. Ini saya ambil beberapa yang mungkin relate dengan kita. Ada law yang bunyinya begini, engkau akan selalu menemukan sesuatu di tempat terakhir yang engkau tengok. Arlojimu hilang misalnya, kamu cari kemana-mana, ketemunya di tempat terakhir yang kau tengok. Mbok sejak tadi ke situ, tapi kan enggak. Kamu harus muter dulu, kemana-mana dulu, baru ketemu di situ. Kadang-kadang ketika kamu mencari, itu kan tidak pernah begitu kamu cari, begitu kamu ketemu, kan tidak. Ketemunya di detik-detik terakhir, menit terakhir, tempat terakhir. Ya termasuk nyari jodoh. Kan jarang kamu langsung ketemu, langsung, wah ya cocok, yuk besok ijab kabul, tidak ada. Suwe mesti prosesnya. Kadang-kadang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Kan banyak yang begitu. Itu law yang ini, pengembangan dari Murphy's Law. Atau yang kedua, ini baru saya dapat tadi. Tidak peduli berapa lama, seberapa keras engkau belanja, milih barang yang cocok, milih yang harganya paling pas. Begitu kita klik, kita beli, terus ketemu barang yang sama lebih murah. Kamu sering begitu ya, alah kok mbok tadi ya, ini sudah terlanjur beli.
Padahal sebelumnya kamu sudah hati-hati itu sih, banding-bandingkan di sana, di sini, toko sana, toko sini begitu. Ah, ini paling murah. Besoknya obral. Iya, diskon besar-besaran itu. Drop lah kamu. Aduh. Oh iya, sudah mati-matian malah obral. Atau yang ketiga, ini sebenarnya hukum lalu lintas. Jalur lain selalu lebih cepat. Bayangkan kamu macet ya, apalagi yang bawa mobil itu macet. Oh, kok jalur sebelah itu lancar terus ya. Terus kamu pindah ke sebelah. Alah, sini yang sekarang lancar. Jadi jalur lain kok selalu lebih cepat kok. Ini ilusi gaya Murphy. Atau belanja, kamu sering belanja yang bayarnya ngantri itu pakai troli itu. Ngantri ke sini banyak, sana banyak. Terus kamu, sana kelihatannya sedikit lebih cepat, kamu belok ke sana. Loh kok sini yang tak tinggal tadi malah cepat. Kamu balik sini lagi, sana lebih cepat lagi. Kamu bingung akhirnya. Karena dalam pikiranmu, ya yang jalur lain selalu lebih cepat. Jadi ada kan yang akhirnya kamu paling lama sendiri tuh, kamu bolak-balik dari antrian sana pindah antrian sini, pindah lagi ke situ ya wis. Yang lain sudah keluar semua, kamu pindah-pindah antrian terus. Jadi jalur lain rasanya lebih cepat. Ini sebenarnya model Murphy's Law. Kamu merasa jadi orang yang paling malang di dunia. Itu pun begitu bayar terus, wah ini barcode-nya ndak ada mbak, cari yang lain saja. Kamu balik lagi. Nah, ada lagi yang keempat. Jika ada alat rusak, terus diperlihatkan pada tukang reparasi, biasanya terus begitu kamu demokan di depan tukangnya, lancar. Nanti tukangnya pulang, error lagi. Dadak ngundang lagi, bayari lagi. Jadi mungkin keran di kamar mandimu macet misalnya. Wah ini tidak bisa kita manggil tukang. Begitu manggil tukang, ini lupa macet. Begitu kamu buka, lancar airnya. HP mungkin juga begitu, kamu bawa ke servisan, ini tidak bisa dipecet. Begitu sampai depan servisan, lu bisa dipecet. Nanti kamu bawa lagi, error lagi. Nah ini ilusi modern Murphy's Law. Ya termasuk itu, jika engkau memberitahu atasanmu bahwa engkau terlambat bekerja karena banmu kempes, biasanya besok kempes beneran. Padahal semula bohong. Itu permainan pikiran kita kadang-kadang begitu. Saya pernah ngalami pengalaman pahit sekali. Pulang dari, dulu ada namanya desa binaan. Saya punya desa binaan jauh di daerah Kulon Progo yang naik ke atas itu. Pengajiannya seperti ini ya, sisa. Tapi kan selesainya sih jam 10:30. Cuma kan jauh lewat hutan-hutan. Jadi pas tengah hutan itu jam-jam 12 lebih sedikit. Itu pikiran saya, ini kalau ban bocor habis ini aku sudah mikir begitu saya. Ternyata ndak ada. 10 menit setelahnya motornya goyang yut. Beneran bocor sudah di tengah hutan, tengah malam. Itu pikiran itu kan ampuh. Kalau begitu kita berpikir negatif, kejadian lah. Nggak usah tanya cerita selanjutnya bagaimana. Itu oke ya. Yang penting bisa kamu bayangkan lah ya. Karena gelapnya di tengah hutan, tengah malam. Oke, ini gaya Murphy's Law. Hidup itu ternyata ketemu pahitnya saja, negatifnya saja. Saya baca lagi ada law yang menarik. Setelah tanganmu kena minyak banyak, hidungmu gatel. Mbok ya tadi pas tangan bersih hidung gatel, ini baru lagi udik-udik apa, wah hidung gatel itu. Jadi kadang-kadang kita akan begitu. Mbok ya tadi gatelnya jadi tinggal langsung garuk. Karena tanganmu sudah banyak uli, banyak kena, yang masak juga banyak kena minyak. Ya selesai, harus ke kamar mandi dulu, cuci tangan dulu, terus baru garuk hidung. Nanti kerja lagi, gatel lagi. Ya sudah. Nah itu yang ya kayak sini ya, kayak kita ngaji itu kadang-kadang saya ketika belum mulai ngaji tidak batuk, tapi begitu mulai ngaji batuk. Nah ini Murphy's Law.
Nah, ada lagi law yang unik. Alat apapun yang kamu pakai, kalau dia jatuh, biasanya gelindingnya ke sudut yang paling sulit engkau jangkau. Jatuh deket sini aja kan enggak apa-apa. Misalnya kamu lagi makan gitu di meja, jatuh ke bawah meja, itu pun biasanya nggak cuma jatuh yang bisa dijangkau terus masuk, kamu tidak harus ndodok-ndodok ngambil. Ini namanya Murphy's Law. Mesti masuk ke sudut yang susah. Padahal enak saja kan bisa. Ada lagi hukum yang begini. Kalau engkau salah pencet, salah nomor, itu biasanya sinyalnya lancar, jadi orangnya jawab. Ini siapa? Ini kok lancar. Tapi kalau yang nomor benar kadang-kadang sinyalnya seret. Ini Murphy's Law namanya. Jadi kalau salah sambung itu kita tidak pernah kok terus sinyalnya keblokir kah atau apakah, sinyalnya pas lagi lancar, tidak pernah sibuk. Tapi kalau nelpon beneran selalu sibuk. Ada lagi Murphy's Law. Ini ada hukum orang mabuk namanya. Kata-katanya orang mabuk itu kata-kata yang paling jujur. Loh, itu kan menarik. Jadi padahal mabuk itu kita menyebutnya orang hilang akal. Tapi kadang-kadang orang mabuk itu yang diucapkan jujur. Ini kan kebalik. Atau setiap kali kita motong kuku, ini contoh saja, tidak lama setelah itu kita perlu kuku untuk buka apa, untuk garuk apa. Jadi ini uniknya hidup ini. Rasanya hidup ini kok tidak ada yang pas gitu. Susah saja. Ada lagi yang menarik, namanya law of retroaction. Law of retroaction itu ya hukum bahwa lebih enak minta maaf daripada minta izin. Minta izin sering dilarang, tapi kalau minta maaf gampang. Orang kan selalu disuruh maafkanlah yang luas hatinya. Jadi ya mending minta maaf saja. Kalau minta izin biasanya ditolak di awal. Pak, minta izin ya Pak, saya mau ndak masuk kuliah. Loh, ndak bisa, kamu harus masuk. Ya sudah, bolos wae, nanti minta maaf ya Pak, saya kemarin ndak bisa masuk karena ada halangan ini. Biasanya orang justru lebih longgar. Nanti ada airplane law. Airplane law itu hukum pesawat terbang. Kita itu biasanya pesawat, misalnya kita naik, yang pernah naik pesawat ya, yang belum dibayangkan saja. Kadang-kadang kan pesawatnya itu oper 2 kali. Nah, pesawat yang awal delay-nya lama. Sementara pesawat kedua on time. Wah, jadinya kita lari-lari, jungkel-jungkel. Susah itu aeroplane law. Dan unspeakable law. Segala setelah engkau menyebut sesuatu, jika sesuatu itu baik, tidak ada efeknya apa-apa. Tapi begitu buruk, kejadian. Itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi, gini kalau tiba-tiba ada kopi, ada gorengan, ada enak ya. Itu kan enak, tapi tidak akan kejadian. Tapi kalau kamu bayangkan yang jelek-jelek kejadian, kayak tadi membayangkan ban bocor lah, membayangkan apalagi kejadian. Beneran. Nah, ini namanya Murphy's Law. Baik. Nah, ini yang sering dipermasalahkan, apa iya beneran begitu? Pas enggak sih kita berpikir seperti ini? Makanya banyak yang anggap receh. Karena kalau saya ungkapkan sekilas seperti tadi, rasanya ya bener sih Pak. Sering saya ngalami begitu. Tapi apa iya? Nah, ini sekarang yang receh, ayo kita dalami ya. Ini masih ada teori lain. Teori lain ini melanjutkan Murphy's Law. Kalau ini di bidang jurnalistik. Yang nulis seorang editor dari Australia. Kalimatnya begini, jika engkau menulis sesuatu yang mengkritik tulisannya orang, ya tulisanmu itu sebenarnya juga bisa dikritik. Akan ada salah pada tulisanmu. Ini namanya Murphy Law. Itu kan salah nulisnya, harusnya Murphy. Jadi kalau kamu ngetik salah tulisnya orang, ya salah tulismu sendiri biasanya muncul. Ini ada kasus
tahun 2009. Jadi Perdana Menteri Inggris saat itu Gordon Brown nulis surat belasungkawa pada seorang ibu yang putranya meninggal di Afghanistan. Nah, dia salah nulisnya. Terus dikritik oleh surat kabar The Sun. Surat kabarnya sendiri ngeritiknya pedes sekali, tapi dia sendiri juga salah. Akhirnya dia juga harus minta maaf terhadap salah itu. Itu namanya Murphy's Law. Jadi kita menyalahkan orang, kita sendiri juga salah. Itu Murphy's Law. Kamu itu jadi orang, jangan banyak maki-maki, ngomong yang baik. Dasar kamu. Kita juga maki-maki akhirnya. Bodoh wae. Jadi ini namanya Murphy's Law. Salah tapi karena memang salah eja.